Assalamualaikum Mas Mbak kelas 10 semuanya. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika bersama Bunia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sifat-sifat eksponen. Tapi sebelum kita membahas tentang sifat-sifat eksponen, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membahas apa yang sudah Mas Mbak kerjakan pada pertemuan kemarin, yaitu ada asesmen diagnostik dan yang kedua ada diskusi kelompok yang membahas tentang definisi eksponen. Yuk kita simak ulasannya. Mas Mbak semua, yang pertama kita akan mereview tentang asesmen diagnostik. Sebelumnya Mas Mbak semua sudah tahu belum ya apa yang dimaksud dengan asesmen diagnostik? Diagnostik atau diagnosis sering digunakan di dunia medis. Dokter mendiagnosis pasiennya. Artinya, dokter sedang mengidentifikasi mengenai suatu penyakit yang diderita pasiennya dan berusaha untuk mencari solusinya. Sama halnya dengan dokter, seorang guru pun perlu mendiagnosis siswanya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui kemampuan dasar dan kondisi awal yang sudah dimiliki oleh siswanya. Maka dari itu, kemarin di pertemuan sebelumnya, Bunia telah memberikan beberapa pertanyaan kepada Mas Mbak semua. Pertanyaan yang pertama, manakah bentuk hiburan yang lebih Anda suka selama masa pandemi? Apakah sesuai dengan gambar 1, atau gambar 2, atau bahkan gambar yang ketiga? Berikut ini hasilnya. Dari 70 responden yang sudah menjawab pertanyaan ini, kita dapat mengetahui bahwa mayoritas dari mereka ternyata justru menyukai gambar yang kedua. Ya, yang warna oranye itu menunjukkan gambar yang kedua. Artinya, Bunia bisa mengetahui bahwa Mas Mbak semua ternyata lebih suka duduk bareng, face to face, bercerita, bercanda beserta teman-teman. Di sini Bunia hanya mewanti-wanti kepada Mas Mbak ketika sedang bermain bersama teman-temannya agar selalu menjaga protokol kesehatan dan ikuti 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Semoga kita, keluarga kita, dan teman-teman kita senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Pertanyaan asesmen diagnostik yang kedua. Emotikon manakah yang menggambarkan perasaan Anda saat belajar matematika dari rumah? Apakah emotikon yang pertama, atau emotikon yang kedua, atau justru emotikon yang ketiga? Dan hasilnya, dari sini Bunia bisa menyimpulkan bahwa ternyata kondisi Mas Mbak selama belajar matematika dari rumah itu sesuai dengan gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, alias biasa saja, tidak terlampau senang, tidak terlampau sedih, biasa saja. Hal ini sesuai dengan slogannya Rumah Belajar. Belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Pertanyaan yang ketiga. Manakah yang lebih Anda suka ketika Anda merasa susah dalam memahami matematika? Apakah gambar yang pertama, atau gambar yang kedua, atau gambar yang ketiga? Dan hasilnya, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika Mas Mbak merasa susah dalam memahami matematika, mayoritas Mas Mbak memilih gambar 2. Gambar 2 yaitu menuliskan kegelisahan dalam buku catatan. Selain itu, di antara Mas Mbak ada juga yang memilih warna biru, gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu menggambarkan bahwa Mas Mbak itu lebih suka sharing, curhat tentang kegelisahannya, kenapa kok tidak bisa memahami matematika kepada teman yang bisa dipercaya.
Kemudian poin terkecil itu justru jatuh di gambar yang ketiga, yaitu update status, menuliskan keresahannya dengan mewujudkannya dengan update status. Nah, pesan dari Bunia ketika Mas Mbak sedang gelisah kemudian update status, Mas Mbak harus hati-hati. Ya, harus hati-hati ketika update status. Jangan sampai apa yang disampaikan melalui status itu bisa memberikan akibat buruk bagi diri kita maupun kepada orang lain. Karena ingat, ada pepatah mengatakan bahwa jarimu harimaumu. Jika tidak hati-hati, bisa menerkammu. Bijaklah bersosial media agar tidak menyesal setelahnya. Pertanyaan berikutnya. Manakah yang lebih Anda suka ketika mempelajari matematika di masa pandemi? Hasilnya, mayoritas Mas Mbak ternyata lebih suka mempelajari matematika melalui gambar 2. Gambar 2 yaitu menonton video dibandingkan membaca buku ajar maupun menyimak video sambil mencatat hal-hal yang penting. Saran Bunia, ketika Mas Mbak mau belajar matematika, pilihlah gambar yang ketiga, yaitu selain menyimak, Mas Mbak juga perlu mencatat hal-hal yang penting. Ada pepatah mengatakan, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Jadi, agar kita pada saat lupa tentang suatu materi matematika, kita bisa dengan mudah mencari pembahasannya karena kita telah mencatatnya. Selanjutnya, pertanyaan seputar masa depan Mas Mbak. Apa yang Mas Mbak ingin lakukan setelah lulus dari SMA Negeri 1 Pulau Kulon? Hasilnya, dari hasil yang ada kita dapat mengetahui bahwa ternyata di antara Mas Mbak itu pengen sekali bisa kuliah dan bekerja. Pilihan kedua teratas itu pengen bisa bekerja di dalam negeri. 3 teratas itu bisa kuliah di perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu Mas Mbak, jika Mas Mbak ingin bisa dua-duanya, ya kuliah, ya bekerja, Mas Mbak harus kuatkan niat, mental, usaha, dan doa mulai dari sekarang. Mungkin saat ini Mas Mbak bilang atau mungkin tidak terpikirkan, saya tidak ingin kuliah. Kenapa tidak ingin kuliah? Karena faktor ekonomi keluarga yang kelihatannya tidak mampu untuk kuliah. Tapi suatu saat mungkin Mas Mbak kepikiran, sebenarnya saya ingin kuliah. Kemudian berpikir, bagaimana caranya saya bisa kuliah? Nah, yang penting Mas Mbak mencoba dulu. I will try to do it. Ya, saya pengen mencobanya. Silahkan mencoba untuk bisa kuliah. Nah, karena faktor ekonomi yang kurang mendukung, akhirnya Mas Mbak bisa berusaha dengan cara bekerja. Apabila Mas Mbak itu termasuk tipikal orang yang pintar di bidang mata pelajaran, mungkin Mas Mbak bisa mengejar beasiswa prestasi, atau Mas Mbak bisa menjadi mentor di bimbel-bimbel ya, bimbingan belajar, entah itu mata pelajaran matematika ataupun mata pelajaran yang Mas Mbak kuasai lainnya. Kemudian jika Mas Mbak ternyata masih kurang mampu di bidang itu, Mas Mbak bisa mendayagunakan tenaganya untuk bisa menjadi misalnya tukang fotokopian, atau penjaga konter, penjaga warung makan, ataupun pekerjaan halal lainnya. Nah, ketika ternyata Mas Mbak sudah berani mencoba itu dan bisa bekerja, maka Mas Mbak merasa I can do it, saya bisa melakukannya. Mas Mbak akan semakin merasa percaya diri. Ketika sudah bisa percaya diri, maka keyakinan Mas Mbak akan bertambah. I will do it, saya bisa lulus tepat waktu. Nah, ketika Mas Mbak sudah punya misi itu, alhamdulillah, yes, I did it. Ya, saya bisa melakukannya, alhamdulillah. Nah, itu semua butuh perjuangan yang panjang, tidak ada yang instan di dunia ini. Kuliah di perguruan tinggi negeri sebenarnya itu mudah dan murah.
tapi hanya berlaku bagi manusia yang gigih dan pantang menyerah. Soal berikutnya yaitu tentang asesmen diagnostik yang kognitif berupa materi eksponen dan logaritma. Soal nomor 1 dan 2 itu merupakan soal yang kita pelajari nanti, yang akan kita pelajari nanti. Soal pertama itu merupakan soal logaritma dan ternyata alhamdulillah luar biasa, setengah dari responden yang ada sudah bisa menjawab dengan benar. Kemudian untuk soal yang kedua juga sama, ini materi eksponen, ternyata 52 dari 70 orang yang menjawab benar. Kemudian soal yang nomor 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. 6 soal itu merupakan soal yang Bunia ambil dari materi eksponen di masa Mas Mbak MTS ataupun SMP. Ternyata soal yang berbentuk nomor 3 itu pun 55 dari 70 bisa menjawab benar. Soal nomor 4 itu 41 sudah lewat dari setengah dari 70 juga menjawab benar. Sayang sekali soal di nomor 5 hanya 10 orang saja ternyata yang bisa menjawab benar, ini jauh di bawah setengah ya, setengah responden. Jadi nanti perlu kita bahas lebih lanjut tentang soal nomor 5 ya. Kasusnya itu apabila ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan kembali dengan bilangan negatif dan pecahan, bentuknya pecahan. Selanjutnya soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 ini juga sudah melewati setengah, tapi hanya 36 siswa yang bisa menjawab benar. Kemudian soal nomor 7, 52 siswa menjawab benar dari 70 responden yang ada. Kemudian soal nomor 8 itu 48 siswa yang menjawab benar. Soal nomor 9 itu merupakan materi prasyarat untuk bisa menyelesaikan materi eksponen dan logaritma. Bunia ambil dari materi pecahan ketika Mas Mbak masih MTS ataupun SMP, dan alhamdulillah ternyata 49 siswa sudah menjawabnya dengan benar. Kemudian untuk materi nomor 10 itu merupakan materi bilangan, dan yang menjawab benar ada 43 siswa. Jadi ternyata rata-rata sudah bisa melewati setengah responden sudah bisa menyelesaikan soal asesmen diagnostik kognitif dari eksponen dan logaritma ini. Oke Mas Mbak, setelah kita membahas tentang asesmen diagnostik, selanjutnya kita bahas hasil kerja kelompok Mas Mbak semua. Kemarin telah menyelesaikan secara berkelompok materi tentang ayo bereksplorasi. Ceritanya kemarin ada seseorang yang membawa virus masuk ke wilayah A. Nah, virus tersebut menulari warga di wilayah tersebut. Setelah diamati ternyata sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya 2 orang yang tertular tersebut juga menulari 2 orang lainnya. Fase berikutnya 4 orang pada fase sebelumnya menulari 2 orang lainnya. Pola penularan tersebut terus berlangsung di mana tidak ada orang yang tertular hingga 2 kali. Nah, di sini ada tabel yang masih rumpang. Mas Mbak disuruh untuk mengisi berapakah banyak orang yang tertular pada fase yang tersedia. Kita cermati bersama. Pada fase penularan yang pertama banyak orang yang tertular itu ada 2. Fase yang kedua ada 4 orang. Fase yang ketiga ada 8 orang. Fase yang keempat berapa? Kita cari polanya. 1 menjadi 2 itu dengan cara kita kalikan 2. Kemudian 2 bisa menjadi 4. Itu dengan cara kita kalikan dengan 2. 4 bisa menjadi 8, itu dengan cara 4 kali 2 hasilnya 8. Maka untuk fase penularan yang keempat kita pun bisa cari dengan cara yang sama, yaitu dengan cara 8 kita kalikan dengan 2 hasilnya 16.
Fase penularan yang kelima kita cari dengan cara yang sama, yaitu 16 kita kalikan dengan 2, hasilnya 32. Fase penularan yang keenam diawali dari perkalian antara 32 dengan 2, hasilnya 64. Dengan cara yang sama, fase penularan yang ketujuh itu 64 kita kalikan dengan 2, hasilnya 128. Kemudian di fase yang ke-8 kita kalikan dengan 2, antara 128 dengan 2 hasilnya yaitu 256. Nah, dari sini kita bisa melengkapi ketika fase penularannya 1 sampai 8. Pertanyaan berikutnya, berapa orang yang tertular virus pada fase ke-10? Bagaimana kalian mengetahuinya? Nah, mudah saja, kita bisa menyediakan tabel tambahan ketika tadi sudah sampai ke fase 8, kita tambahkan saja fase ke-9 dan fase ke-10. Ketika fase ke-9 berarti kita harus mengalihkan antara 256 kita kalikan dengan 2. Hasilnya 512. Untuk fase ke-10 artinya banyak orang yang tertular sebelumnya yaitu 512 perlu kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 1024. Jadi cara kita mengetahui banyak orang yang tertular virus pada fase ke-10 adalah dengan menggunakan perkalian berulang dari angka 2 sebanyak 10 kali ya, 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 kali. Ya, 10 kali yang hasilnya adalah 1024. Masih melanjutkan tentang ayo bereksplorasi. Pertanyaan yang ketiga, jika banyak fase adalah N, bagaimana merepresentasikan banyak orang yang tertular pada fase ke N tersebut? Bagaimana kalian mengetahuinya? Nah, kita buat dulu polanya. Ketika tadi satu orang yang membawa ya 1 itu artinya adalah 2 pangkat 0. Berapapun bilangannya apabila dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian menulari 2 orang lainnya. 2 itu sama artinya dengan 2 pangkat 1 ya, 2 pangkat 1. Kemudian setelah itu, setelah 2 orang tertular menulari 2 orang lainnya. Jadi yang tertular ada 4. 4 itu artinya adalah 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 2. Dan 8 itu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Dan berikutnya 8 menjadi 16. Ya, 16 itu sama artinya dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali sama artinya dengan 2 pangkat 4. Dari pola ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apabila nanti bilangannya adalah M, ya bilangannya berapapun itu, misalnya kita misalkan dengan M sebagai arti banyak orang yang tertular, itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya sebanyak N kali itu sama artinya dengan 2 pangkat N. Ya, jika banyaknya orang yang tertular pada fase ke N dinyatakan dengan M, maka M dapat dinyatakan dalam N sebagai MN. Ya, kita bisa ambil rumus besarnya yaitu MN sama dengan 2 pangkat N. Ya, banyaknya orang yang tertular itu bisa kita cari dengan rumus 2 pangkat N. Oleh karena itu, soal yang kedua tadi yang meminta kita untuk menghitung fase ke-10 bisa juga kita cari dengan pola ini. Artinya M10 ya, selama fase ke-10 itu bisa kita cari dengan 2 kita pangkatkan dengan 10. 2 pangkat 10 setelah dihitung ternyata hasilnya adalah 1024. Kemudian masalah yang keempat,
bagaimana hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular virus di setiap fasenya? Apakah hubungannya baik-baik saja? Oh, tidak. Banyak orang yang tertular pada fase ke-N dapat diketahui jumlahnya dengan menggunakan pola 2 pangkat N tadi ya, 2 pangkat N. Dengan N ini merupakan atau menunjukkan fase penularan. Lanjut ke materi terakhir dari kerja kelompok kemarin berupa ayo berpikir kritis. Kasusnya adalah jika terdapat 250 orang di wilayah tersebut, berapa fase penularan yang terjadi sehingga 250 orang akan tertular virus tersebut? Nah, kita jabarkan dulu soalnya. Yang diketahui MN banyak orang yang terkena virus ada 250, kemudian yang ditanyakan adalah N itu fase penularan yang keberapa ketika orangnya ada 250. Nah, dalam menjawabnya kita bisa menggunakan tabel bantu ya yang sudah dijabarkan tadi. Ketika fase penularannya 0 ya, belum ada penularan, tapi sudah ada orang yang sakit. Orang yang sakitnya berapa? Yang sudah terkena virusnya berapa? Oh, ternyata 1. Di fase penularan yang pertama, banyak orang yang tertular itu ada 2. Maka jumlah orang keseluruhan yang terkena virus tadi yaitu 1 ditambah 2, hasilnya adalah 3. Oke, sip. Kemudian di fase penularan yang kedua, banyak yang tertular ada 4. Jumlah orang yang sudah terkena virus ada 3. Maka di fase penularan yang kedua, jumlah orang yang terkena virus ada 7 ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian di fase penularan yang ketiga caranya juga sama, 7 ditambah 8 hasilnya 15. Fase keempat dengan cara yang sama, 15 tambah 16 hasilnya 31. Fase kelima itu ada 63 orang yang terkena virus. Kemudian di fase yang ke-6 itu 63 ditambah 64 hasilnya adalah 127 ya, 127. Kemudian di fase yang ke-7 127 ditambah 128 hasilnya 255. Di fase yang ke-8 255 ditambah dengan 256 hasilnya adalah 511. Ingat lagi, tadi pertanyaannya ada 250 orang ya. 250 orang di sini, 250 orang yang terkena virus itu berada di fase yang keberapa? Ya, betul. Berada di fase ke-7 ya. Karena ini mengandung 250. Jika ini yang di fase ke-8 itu sudah melewati angka 250. Jadi bukan berada di fase ke-8, justru berada di fase yang ke-7. Oke Mas Mbak, setelah kita membahas tentang materi kerja kelompok Mas Mbak kemarin, entah itu ayo bereksplorasi ataupun ayo berpikir kritis, kita bisa menemukan definisi dari eksponen. Bagaimana definisi dari eksponen itu? Nah, jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu merupakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Atau bisa ditulis A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Dengan A itu disebut sebagai bilangan pokok dan N itu disebut sebagai pangkat. Contoh yang pertama, tentukan nilai dari bilangan pangkat 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu artinya 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 3 kali. Hasilnya yaitu 125. Contoh yang kedua, sederhanakan bentuk pangkat dari K kali K kali K kali K kali K. Ada berapa ini K-nya? 1, 2, 3,
5. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi K pangkat 5. Contoh yang ketiga ya, yang ketiga. Berapakah hasil dari 2 pangkat 2021 dibagi 2 pangkat 2010? Apabila kasus seperti ini kita selesaikan menggunakan definisi eksponen, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena pangkatnya itu pangkat ribuan. Oleh karena itu, untuk masalah seperti ini bisa kita selesaikan menggunakan sifat-sifat eksponen. Nah, Mas Mbak semuanya, tantangan pada pertemuan ketiga kali ini yaitu Mas Mbak dituntut untuk bisa berpikir kreatif membahas tentang apa saja sifat-sifat eksponen. Langkah-langkahnya, yang pertama silahkan Mas Mbak mencari berbagai info, kemudian dibaca yang terkait tentang sifat-sifat eksponen. Kemudian Mas Mbak dituntut untuk membuktikan 2 sifat ini, 2 sifat yang dimiliki oleh eksponen. Setelah itu, Mas Mbak juga diminta untuk membuat infografis tentang sifat-sifat eksponen. Contohnya seperti gambar sebelah kiri ini, boleh ditulis dengan tangan, boleh juga diketik. Setelah 2 tugas tadi diselesaikan, silahkan Mas Mbak upload di Google Classroom. Oke Mas Mbak, kiranya hanya itu yang bisa Bunia sampaikan di pertemuan 3 kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.